Selamat berjumpa Pak Mentor, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Mentor akan menggunakan waktu 3-5 menit untuk memberikan penguatan terhadap hasil aktualisasi yang disajikan oleh Pak Yusran. Selanjutnya Ibu penguji kita, Ibu Kaban BPSDM akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan hasil aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu, mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Isran untuk share screen dan slideshow. Silakan Pak. Baik Bu, mohon izin share screen. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. kesempatannya. Yang hormat Ibu penguji, Ibu Dr. Anda Novalina MM, Ibu Coach, Ibu Tin, Pak Mentor, Pak Stephen, terima kasih atas waktunya, dan tidak lupa juga saya menyampaikan kepada host Pak Acep, terima kasih banyak telah mendampingi kami pada kegiatan Latsar ini. Baik, saya langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Pada seminar kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan di unit kerja saya di Puskesmas Pasokan, Kecamatan Walia Besar. Baik, judul aktualisasi saya yaitu meningkatkan kedisiplinan pengunjung atau pasien dan masyarakat terhadap kepatuhan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas. Jadi dalam rangkaian kegiatan saya ini, saya menyandikan antara sanksi dan edukasi. Baik, selanjutnya pada waktu rancangan seminar kemarin, Ibu penguji memberikan saran dan masukan. Yang pertama itu membuat video kegiatan rumah edukasi COVID-19. Yang kedua, menambahkan kegiatan launching dalam pembuatan rumah edukasi. Selanjutnya, peran dan kedudukan ASN ditambahkan narasinya. Selanjutnya, peran dan kedudukan ASN ditambahkan narasinya. Mohon maaf, double. Selanjutnya, menambahkan tahapan kegiatan in-house training untuk rumah edukasi COVID-19. Baik, selanjutnya untuk kegiatan pertama, itu konsultasi dengan mentor. Pada konsultasi ini saya mendapatkan masukan dan saran dan serta dukungan yang sangat berguna dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Ini dilaksanakan pada tanggal 29 September di ruang Kepala Puskesmas. Nilai-nilai dasar yang saya terapkan di sini, kejelasan. Lanjut tahapan berikut saja. Siap. Nanti di inti baru kejelasan. Surat persetujuan dari mentor, surat persetujuan dukungan kegiatan. Selanjutnya tahapan kedua, koordinasi dengan rekan sejawat. Di sini pemegang program promosi kesehatan, ini ada nilai-nilainya. Selanjutnya tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini membuat leaflet dan poster untuk media edukasi. Terus selanjutnya ini foto dokumentasi pada saat mendesain poster dengan leaflet. Saya menggunakan aplikasi Photoshop di laptop. Selanjutnya kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu membuat media center di Puskesmas khusus untuk COVID-19. Jadi tahapannya itu ini saya melakukan rapat dengan teman-teman di Puskesmas, dihadiri oleh Pak Mentor juga. Rapat ini bertujuan untuk menyusun SK dan tim nantinya yang akan mengelola media center di Puskesmas. Ini adalah tim SK media center dan tim yang telah disusun. Selanjutnya ini tahapan ketiga, saya menyiapkan bahan-bahan kebutuhan, kebutuhan media center. Ini dokumentasinya, ini banner yang saya buat sendiri juga, mendesain melalui aplikasi Photoshop tadi. Selanjutnya tahapan ini yang ketiga, saya membuat media center. Jadi ada satu ruangan yang telah diberikan kepada saya untuk membuat ruangan media center. Ini media-medianya yang satu tampak dari ruangan, yang satunya ini media center yang saya buat
berupa media yang saya buat dari kardus, semacam tampilan audiovisual, di mana di dalamnya saya menggunakan kaca pembesar dan selanjutnya saya menggunakan HP untuk membuat media visual. Terus selanjutnya kegiatan ketiga, melakukan pemeriksaan dan tracking terkait hasil pemeriksaan yang wajib dilakukan pasien dengan gejala COVID-19. Pada kegiatan ini, saya melakukan koordinasi, membuat surat himbauan ke pemerintah desa untuk meneruskan ke masyarakat tentang perlunya mematuhi protokol kesehatan apabila berkunjung atau untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas. Nah, ini surat yang telah saya buat, yang selanjutnya saya sebarkan ke pemerintah desa yang berada di Kecamatan Walia Besar yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Pasokan. Selanjutnya tahapan kedua, membuat persiapan perencanaan pemeriksaan rapid kepada pasien dan pengunjung serta masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini saya melakukan koordinasi. Gambar pertama itu saya koordinasi dengan dokter. Nanti dokter yang akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan antigen. Selanjutnya gambar kedua, saya berkoordinasi dengan rekan saya di petugas laboratorium di Puskesmas Pasokan. Selanjutnya yang ketiga, saya berkoordinasi dengan Pak Babinsa yang berasal dari pihak kepolisian. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan rapid antigen. Jadi pada pemeriksaan ini saya melakukan pemeriksaan antigen terhadap pasien atas saran dokter setelah melakukan koordinasi tadi. Selanjutnya gambar yang kedua itu melakukan tracking. Ini tracking untuk masyarakat yang pernah menderita COVID. Kita melakukan tracking dan memberikan edukasi. Jadi saya bersama-sama dengan Pak Babinsa dari kepolisian melakukan tracking, selanjutnya melakukan edukasi. Terus yang keempat, membuat rumah edukasi tentang COVID-19 untuk masyarakat. Di sini saya membuat rumah edukasi ini, tahapan satunya itu memberikan informasi tentang rumah edukasi COVID. Ini saya melakukan koordinasi. Jadi koordinasi yang saya lakukan itu gunanya untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa. Karena rumah edukasi yang saya akan buat ini berada di wilayah kerja administratif pemerintahan desa, sehingga masyarakat itu adalah pemerintahan desa yang miliki. Sehingga saya harus mendapatkan dukungan. Dan alhamdulillah setelah melakukan koordinasi, saya mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, Babinsa, pihak Polri, dan rekan sejawat saya di Puskesmas. Nilai-nilai yang saya dapatkan di sini itu kejelasan. Jadi kejelasan di sini adalah saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan jelas sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Terus transparansi, pada saat melakukan koordinasi saya memaparkan tujuan dan maksud saya sesuai dengan perencanaan dalam pembuatan rumah edukasi. Terus selanjutnya kerakyatan ini saya melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang saya rencanakan dengan rasa kekeluargaan. Terus keadilan sosial di sini saya melaksanakan kegiatan ini dengan berharap dengan penuh rasa kekeluargaan dan semangat kegotong royongan. Terus etika publik, sopan santun, bukan bersifat. Saya melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, saya menerapkan nilai dasar ASN ini dengan tetap berkomunikasi yang baik, dan menerapkan senyum, salam, dan sopan. Itu analisis dampak. Apabila saya tidak menerapkan ini untuk akuntabilitas, saya tidak akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari pemerintah desa setempat, sehingga kegiatan selanjutnya tidak akan dapat saya laksanakan. Nasionalisme di sini, apabila semangat kekeluargaan saya tidak terapkan, maka koordinasi yang dilakukan ke lintas sektor tidak akan berjalan dengan lancar. Pak, waktunya tinggal 2 menit, Siap. percepat. Ya, Bu. Ini gambar koordinasi saya dengan Kepala Desa, Pak Babinsa, dan rekan sejawat. Selanjutnya tahapan kedua, menyiapkan bahan-bahan. Ini saya mendesain kembali baliho untuk rumah edukasi.
Selanjutnya di tahapan ketiga kegiatan inti ini saya membuat rumah edukasi sekaligus launching. Jadi rumah edukasi ini untuk pilot project yang saya buat di Desa Pasokan, yang saya harap nanti ke depannya desa-desa lain akan menerapkan hal-hal seperti ini. Untuk nilai-nilainya ini keseluruhan saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas. Lanjut saja, lanjut di tahapan berikut. Ini Bu, Ya. ada link video yang saya buat. Ini dokumentasi awal yang saya lakukan sebelum dan setelah rumah edukasi selesai. Terus ini kegiatan launching rumah edukasi ini dilakukan oleh Bapak Kepala Kecamatan Walia Besar. Terus tahapan keempat ini saya melakukan in-house training untuk kader. Dan selanjutnya berdasar hasil advokasi saya mendapatkan bantuan dari pemerintah desa. Ini kegiatan in-house training saya lakukan di Puskesmas. Terus kegiatan 5 monitoring dan evaluasi kegiatan. Jadi ini kuesioner yang saya buat untuk evaluasi saya. Ini saya bagikan kepada pengunjung atau pasien kuesioner. Selanjutnya saya merangkum hasil rangkuman ini secara sederhana, hasil kuesioner yang saya rangkum dengan 10 responden. Terus tahapan ketiga saya melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Ini saya melaporkan hasil evaluasi saya kepada mentor. Selanjutnya peran dan kedudukan ASN saya terapkan di sini. Saya menerapkan manajemen ASN dengan integritas yang tinggi, pelayanan publik demi mencapai kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi. Terus WOG saya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di Desa Pasokan. Selanjutnya kesimpulan, pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan ini terrealisasi 100%, baik itu kegiatan maupun tahapan-tahapannya semua dapat saya selesaikan. Selanjutnya RTL saya buat ya, yang pertama ini saya tetap ke depan akan tetap mengimplementasikan nilai dasar ASN. Yang kedua, media center COVID saya akan membuat perencanaan untuk kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada masyarakat media center. Terus selanjutnya advokasi kepada pemerintah desa sehingga tahun depan pemerintah desa akan menganggarkan dana untuk program rumah edukasi COVID ini. Yang keempat, melakukan kegiatan refreshing kader secara berkala setiap tahun, berkolaborasi dengan pemerintah desa. Saya kira itu bisa sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusran, stop share. Selanjutnya kami silahkan Pak Mentor Pak Stephen untuk menggunakan waktu yang disediakan memberikan penguatan. Silahkan Pak. Stop share Pak Yusran. Baik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Nopalina, Ibu Coach, Ibu Stince, dan Bapak Hots, Bapak Asep, serta rekan saya Yusran yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Yusran yang sudah memberikan presentasi tentang kegiatan aktualisasinya. Selama kegiatan aktualisasi itu, rekan saya Yusran cukup intens dalam melakukan koordinasi dengan saya sebagai mentor. Kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan, dan saya sangat apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh rekan saya Yusran ini, terutama soal koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pada saat kegiatan itu pemerintah kecamatan itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara saya ini, rekan saya Yusran. Terbukti dalam kegiatan kemarin waktu launching rumah edukasi itu Bapak Camat terlibat langsung dalam kegiatan launching itu, gunting pita rumah edukasi itu, dan Pak Camat berharap supaya rumah edukasi ini bukan hanya ada di Desa Pasokan, tetapi bisa inovasi ini diterapkan di berbagai desa di wilayah kerja Kecamatan Walia Besar. Dan juga Kepala Desa juga Pasokan, kami juga berterima kasih kepada Kepala Desa Pasokan, kemarin sangat antusias membantu rekan saya ini dalam kegiatan launching rumah edukasi. Terus kegiatan tentang media center di Puskesmas Pasokan itu sangat mendapat antusias dari pasien, dari masyarakat. Terbukti banyak yang konsultasi
banyak yang ke media center bertanya tentang COVID-19. Berikut juga soal yang rumah edukasi juga sudah digunakan sama masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah berkonsultasi di sana dengan tim yang ditempatkan dari desa maupun dari puskesmas. Saya rasa mungkin cuman itu, saya berharap ini berlaku terus setelah selesai ini menjadi habit, menjadi kebiasaan dari kita sama-sama di Puskesmas Pasokan untuk tetap dilanjutkan sehingga mendapatkan sesuatu yang baik, menimbulkan sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat. Mungkin cuma itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mentor, Pak Stephen yang telah memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Yusran. Baik, selanjutnya kami silakan Bu Penguji, Bu Kaban menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Stephen Lee yang saya hormati selaku mentor, Pak Ibu Stince selaku coach yang saya hormati, dan Pak Yusran peserta latsar kita. Ya, Pak Yusran, terima kasih ya sudah melaksanakan aktualisasinya dengan baik. Tadi kelihatan before and after-nya ya, Bu Stince ya. Ya. Jadi kelihatan betul upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, ini menurut saya sih luar biasa. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti hanya karena kebutuhan latsar gitu. Sudah gitu spanduknya, ya, bannernya semua ditarik mundur gitu, ya Pak Yusran ya. Dan tidak ada lagi gitu sisa-sisa latsar kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan tentu saja Pak Yusran akan bisa bergerak terus kalau didukung oleh Pak Stephen Lee selaku mentornya ya. Nah, kemudian yang kedua, bagus juga kalau kemudian rumah edukasi kesehatan untuk COVID ini tidak hanya untuk menangani COVID ya barangkali. Kan kalau kita lihat sekarang trennya COVID sudah mulai menurun nih. Nah, mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain. Hal-hal apa lagi yang bisa kita diperlukan edukasi yang meluas terhadap masyarakat selain COVID. Misalkan mungkin stunting seperti itu, meskipun posyandu apa semua sudah ada, tapi barangkali atau hal lain lagi silakan. Saya kira teman-teman kesehatan yang lebih tahu ya dukungan edukasi apa yang harus diberikan secara meluas kepada masyarakat sehingga rumah kesehatan, rumah edukasi kesehatan ini tidak hanya untuk COVID, tapi untuk hal-hal lain ya, lebih dimanfaatkan lagi untuk hal-hal yang lain. Lalu tadi meskipun Yusran sudah bercerita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dasarnya termasuk kedudukan dan peran ASN, saya pikir saya juga harus menyampaikan kepada Yusran bahwa jangan berhenti sampai di sini habituasinya, setelah itu kembali ke habituasi yang lama ya. Kata kalau Tukul bilang kembali ke laptop, nah jangan sampai Yusran juga kembali ke laptop, ke kebiasaan yang lama. Ya, yang tadi sudah disiplin, kembali lagi ke tidak disiplin karena melihat orang-orang di sekitarnya juga mungkin tidak menunjukkan hal-hal yang terkait dengan sikap perilaku yang berdasarkan nilai-nilai dasar. Nanti saya pikir juga Pak Stephen Lee juga sedikit tidak sudah belajar tentang nilai-nilai dasar ya Pak Stephen Lee ya. Nanti juga akan sungkan, akan risih sendiri gitu kalau adik-adik peserta latsar sudah maju dengan nilai-nilai dasarnya, lalu mungkin lingkungan masih seperti itu. Nah, mungkin ini kami juga mohon dukungan Pak Stephen Lee sebagai mentor juga untuk memberikan penguatan kepada kawan-kawan di sekitar sehingga kemudian bersama-sama mendorong ya budaya kerja yang baru gitu, yang dengan Pak Yusran mungkin ada beberapa teman yang ada di puskesmas yang sama untuk melakukan hal-hal yang baru ya sebagai agen pembaharu. Itu saja sih saya ya Pak Yusran ya, jangan sampai kembali ke laptop gitu. Kalau kembali ke laptop kapan-kapan udah kita beri gelar aja dia panggilannya Tukul gitu ya. Jangan dipanggil Yusran tapi panggil Tukul. Ya, Pak Stephen Lee. Kalau Pak Yusrannya kembali malas macam-macam tidak mencerminkan nilai-nilai dasar, kita sepakat kita panggil aja dia Tukul. Jadi begitu ya Yusran, begitu dipanggil Tukul oleh Pak Stephen Lee, langsung introspeksi apa nih yang saya ini ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, sukses buat Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Penguji, terima kasih Pak Mentor sudah hadir, dan Pak Yusran. Terima kasih sudah memaparkan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke host. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. Mentor dan Pak Yusran. Silakan tukar peserta. Pak. Jaringan. Enggak, coba jaringan. Jaringan tidak ada ya, putus tuh. Silakan ganti peserta Pak Acep. Iya. Iya, Ibu Sinja. Oh,